semuanya, anak-anak Indonesia dimanapun berada saat ini. Apa kabar kalian semua? Saya harap semua dalam keadaan baik dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun saat ini kita tengah berada dalam situasi pandemi COVID-19, biarlah kita tetap semangat. Adapun yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini adalah asam, basa, dan garam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan ciri dan sifat asam, basa, dan garam. 2. Menyebutkan contoh asam, basa, dan garam yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. 3. Menjelaskan indikator asam basa buatan dan indikator asam basa alami. Dan yang keempat adalah menyebutkan contoh indikator buatan dan indikator alami. Mulai materi kita hari ini, kita mulai dari sifat dan ciri asam. Adapun yang menjadi sifat dan ciri asam antara lain 1. Zat yang di dalam air akan melepaskan ion hidrogen, sehingga rumus kimia asam akan selalu mengandung ion hidrogen. 2. Rasanya asam, tetapi tidak disarankan untuk mencicipi karena tidak semua zat yang mengandung asam dapat dimakan. 3. Reaksi dengan logam bersifat korosif atau dapat menimbulkan karat. 4. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. 5. Derajat keasaman atau pH-nya kurang dari 7. 6. Merupakan larutan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Dan 7. Terasa menyengat jika disentuh sama kuat. Dan berikut ini adalah beberapa asam yang dikenal dalam kehidupan. Kamu dapat melihat beberapa contoh asam pada tabel 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang basa. Adapun yang menjadi sifat dan ciri basa antara lain 1. Zat yang jika dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau ion OH negatif 1. Sehingga pada umumnya semua rumus kimia basa mengandung gugus hidroksida. 2. Terasa licin di tangan seperti sabun. Jangan menguji basa kuat dengan menyentuhnya. 3. Dapat merusak kulit atau bersifat kaustik jika kadar basanya tinggi. 4. Rasanya pahit. 5. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. 6. Derajat keasaman atau pH-nya lebih besar dari 7. Dan 7. Merupakan larutan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Dan berikut ini adalah contoh beberapa basa dalam kehidupan sehari-hari. Akan membahas tentang sifat dan ciri garam. Adapun yang menjadi sifat dan ciri garam antara lain 1. Garam terbentuk dari reaksi antara asam dan basa yang disebut juga dengan reaksi penetralan atau sering disebut juga dengan reaksi penggaraman. 2. Derajat keasaman dari garam pada umumnya sama dengan 7. 3. Terdapat dalam bentuk garam netral, garam basa, dan garam asam. 4. Merupakan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Berikut ini mari kita simak contoh reaksi pembentukan garam. Asam bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Contohnya, asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan garam, natrium klorida, dan air. Dan pada tabel 1.3 kamu dapat melihat beberapa contoh garam dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan kita tentang sifat dan ciri asam, basa, dan garam dan beberapa
Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah cara mengidentifikasikan suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau garam? Suatu larutan dapat diidentifikasi apakah bersifat asam, basa, atau garam adalah dengan menggunakan indikator. Apakah yang dimaksud dengan indikator? Indikator adalah suatu zat yang menunjukkan indikasi berbeda dalam larutan asam, basa, dan garam dengan perubahan warna. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu indikator buatan dan indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang diperoleh dari bahan-bahan alami. Contohnya manggis, kunyit, bunga mawar, kubis ungu, bunga sepatu, kubis merah, stroberi, dan lain-lain. Sedangkan indikator buatan adalah indikator yang sudah siap pakai dan dibuat di laboratorium atau pabrik alat dan bahan-bahan kimia. Contohnya kertas lakmus yang terbagi menjadi dua, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru, indikator fenolftalin, indikator metil merah, metil jingga, timol biru, dan lain-lain. Berikut ini adalah perubahan warna pada larutan setelah diteteskan ekstrak tumbuhan atau indikator alami. Dan selanjutnya adalah perubahan warna pada larutan setelah diteteskan indikator buatan. Baiklah anak-anak dimanapun berada di seluruh Indonesia, kita sudah membahas tentang asam, basa, dan garam, serta indikator, baik indikator alami maupun indikator buatan. Saya berharap setelah mempelajari asam, basa, dan garam pada video pembelajaran kali ini, kamu dapat membedakan asam, basa, dan garam dari ciri dan sifatnya, juga dapat menguji suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau garam dengan menggunakan indikator. Selanjutnya, untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya, saya sudah menyediakan 5 soal latihan berikut ini. Sekarang coba kamu periksa jawabanmu pada kunci jawaban berikut. Baiklah anak-anak, saya akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah berpartisipasi, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Dadah. 1, 2